Pemirsa, terkadang nasabah asuransi mengalami kesulitan dalam mencairkan uang pertanggungannya. Nah, apakah memang sulit untuk memperoleh klaim asuransi? Menagih janji proteksi perusahaan asuransi, itulah topik perbincangan kita dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, langsung saja, ini sering menjadi kekhawatiran nasabah adalah perusahaan pihak asuransi mangkir dari kewajibannya. Bagaimana menurut Bapak? Statement itu saya komentari seperti ini ya, bahwa sebetulnya perusahaan asuransi tidak berniat untuk mangkir, tapi nasabah pada saat mengajukan klaim juga harus mengajukan dengan selengkap-lengkapnya dokumen yang dibutuhkan oleh perusahaan. Biasanya yang klaim ditolak itu seperti apa sih Pak? Nah itu tadi, klaim biasanya ditolak kalau apa yang diklaim itu tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan di awal, atau dokumen yang diminta oleh perusahaan asuransi sebagai kelengkapan klaim itu tidak terpenuhi semuanya. Ini yang biasanya menunda atau bahkan ditolak oleh perusahaan asuransi tersebut. Oke, ini terkadang Pak, apa yang kita beli terkadang tidak dibaca. Nah kiranya pada akhirnya itulah yang menjadi salah satu penyebab klaim pada akhirnya ditolak, betul ya Pak Irsan ya? Nah kiranya harus dicermati saat akan kita membeli, menandatangani sebuah polis asuransi itu apa? Betul, sebetulnya proses pembelian polis asuransi kita mesti cermati dari awal. Produknya seperti apa, benefit yang dijanjikan apa, kemudian kalau perlu minta contoh polisnya. Kalau polis saya terbit seperti apa sih produk itu dan klausula di dalamnya. Bahkan sebetulnya setelah polis terbit, rata-rata perusahaan asuransi jiwa memberikan waktu untuk nasabah meneliti. Benar nggak ini sesuai dengan apa yang saya inginkan atau tidak. Jadi mereka diberikan kesempatan biasanya kurang lebih 14 hari untuk melihat apakah polis itu sesuai atau tidak. Kalau tidak, dia berhak untuk mengembalikan ke perusahaan tersebut bahwa saya batal membeli polis ini karena tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oke, ini kembali ke pengajuan klaim. Sebetulnya jangka waktunya berapa lama Pak setelah kita terjadi musibah kemudian untuk mengajukan klaim? Ada jangka waktu tidak? Kalau jangka waktu saya bisa katakan sebetulnya yang paling bagus adalah secepat mungkin kita berikan kelengkapan dokumen. Tapi ada beberapa perusahaan asuransi jiwa memberikan waktu sampai misalnya 30 hari setelah kejadian boleh klaim. Tapi kalau kita ingin klaim kita diproses dengan cepat, sebetulnya begitu terjadi sesuatu, kita sudah bisa mulai melengkapi apapun kebutuhan tersebut. Kalau ada yang kurang jelas, kita tanya ke agen asuransinya apa saja yang saya butuhkan untuk klaim. Biasanya kalau klaim meninggal itu pasti dipersyaratkan surat keterangan meninggal dari lembaga pemerintah, ya. Kemudian juga polis yang dimiliki. Itu menjadi salah satu persyaratan umum dari klaim, dan juga identitas dan sebagainya. Apakah kalau misalnya sakit ini Pak, terkadang kan ada beberapa perusahaan asuransi barangkali menetapkan agen-agennya di rumah sakit tersebut. Itu sangat mendukung apa bagaimana? Ada beberapa perusahaan yang bukan menetapkan agennya sebetulnya. Sebetulnya bukan agen yang yang stay di rumah sakit tersebut, tapi orang yang mewakili perusahaan. Itu bisa membantu untuk memproses kelancaran administrasi pada saat di rumah sakit. Tapi proses klaim itu sendiri berlangsungnya di perusahaan asuransi. Jadi setelah keluar dari rumah sakit, kemudian bukti-bukti atau kwitansinya dikumpulkan, diklaim ke perusahaan asuransinya. Bukan klaimnya dilakukan di rumah sakit tersebut, tapi ke perusahaannya. Oke, kalau ternyata agak cukup sulit, barangkali sakitnya cukup cukup lama ya Pak ya, dan pihak keluarga agak sulit untuk mengumpulkan dokumen. Apakah bisa kita mengajukan klaim terlebih dahulu dan kemudian persyaratan dokumennya menyusul kemudian? Kalau secara administrasi dokumen klaim harus lengkap, baru klaim itu bisa diproses. Jadi inilah yang mesti kita edukasi ke masyarakat, bahwa untuk yang memiliki program asuransi kesehatan, mereka harus selalu mengumpulkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Karena kalau tidak, bisa jadi klaimnya tetap akan dibayar, tapi butuh waktu yang lebih lama. Baiklah Pak Irsan, terima kasih atas informasi dan kehadirannya Pak. Thank you. Dan demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode pagi ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Dipersembahkan oleh